Halo semuanya, balik lagi di channel Om Tulis. Jadi kali ini kita akan membahas latihan soal untuk kuantitatif ya, TBK 2024. Langsung aja kita mulai, oke? Nomor pertama, diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-6 dan ke-10, masing-masing 18 dan 30. Yang ditanya, suku ke-15. Oke, yang diketahui kan suku ke-6, itu hasilnya 18, ya kan? Dan suku ke-10 hasilnya 30. Oke, ini. Sama dikasih tahu dulu rumus untuk mencari UN itu rumusnya ini. A ditambah N-1 kali B. Ini sebenarnya nggak harus dihafalin sih, tapi lebih baik tahu lah. Nanti di akhir dikasih tahu nih caranya. Kalau misalkan lupa rumusnya, biar ingat lagi gimana. Sekarang ikutin dulu aja kayak gini ya. Jadi untuk rumusnya kita masukin aja ke step yang kayak gini. U6 berarti kan A ditambah N-nya 6 dikurang 1, 5 dikali B, 5B sama dengan 18. Ini persamaan pertama. Lalu yang untuk U10, A ditambah N 10 dikurang 1, 9. B sama dengan 30. Nah, ini persamaan kedua. Ntar ini ngomong-ngomong belum dikasih tahu ya. A itu nilai awal ya. A nilai awal. Nilai awal tuh kayak sama aja kayak dia U1. Lalu B itu bedanya. Nanti ketahuan B itu gimana. N itu angka atau suku keberapa ya? Suku gitu, suku keberapanya. Nah, ini udah ketemu persamaannya. Sekarang kita tinggal, sorry ini miring, gak enak dilihat ya. Sekarang tinggal kita inin aja. Udah ada 2 persamaan, terus dia variabelnya 2, berarti bisa dicari nilainya, bisa dieliminasi. Kita kurang aja karena di sini nilai A-nya udah sama, jadi tinggal dicoret. Karena A dikurang A habis kan. 5B dikurang 9B minus 4B, 18 dikurang 30 min 12. Ini sama-sama kita kaliin min, jadi biar positif atau dipindah ruas sama aja ya. 4B sama dengan 12, B sama dengan 12 per 4, 3. Ini kalau sama-sama dikali min ya. Ini kalau pindah ruas ya udah. Kan kalau pindah ruas 12 nya ke sini jadi positif. 4 min 4B nya ke sini jadi positif juga, sama aja sebenarnya. Lalu B nya udah ketemu nih 3. Sekarang kita nyari nilai A nya nih biar dapat suku ke-15 ya. Rumus suku ke-15 apa? U15 sama dengan A ditambah N nya 15 dikurang 1 dikali B. B nya udah dapat, sekarang A nya. Cara nyari A sama aja nih. B nya udah ketemu 3. Kita dari salah satu persamaan ini aja pilih mau yang mana. Misalkan kita pilih dari persamaan yang pertama. A ditambah 5 dikali B, B nya 3 sama dengan 18. A ditambah 15 sama dengan 18. Lalu A nya berapa? A nya 18 dikurang 15. 15 pindah ruas jadi 3. A nya 3, B nya 3 sama. Ini udah tinggal dimasukin ke rumus yang ini. U15 sama dengan 3 ditambah 15 kurang 1, 14 dikali B. B nya berapa? 3 sama dengan 3 ditambah 42 sama dengan 45. Ketemu ya? Oke. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan kita nggak tahu kalau misalkan nyari UN itu rumusnya gimana? Logikanya sederhana sih. Kita ingat aja. 1 ditambah 3 tambah 5. Nah,
Pokoknya kita bikin sebuah barisan aritmatika lah. Tapi dengan sederhana dan angkanya jangan terlalu tinggi. Jadi gini, 1 itu dia adalah A. Oke. Nah, 1 ke 3 itu ditambah berapa sih? Tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. Nah, tambah 2 ini adalah bedanya. Oke. 1 itu U1, 3 U2, 5 U3, ya kan? Nah, kalau lupa kayak gitu caranya nih, biar inget nih. U1 itu tinggal kita masukin aja kan, angkanya 1. Nah, kalau U2, si ini nih, si 3 nih, itu kan sama aja kayak 1 ditambah, nah, ditambah 2 ini nih, tambah 2, ya kan? Yang U3 berapa? U3 5. Tinggal 1 ditambah 2, lalu ditambah 2 lagi, ya kan? Kelihatan nggak di sini? Yang di depan itu selalu A-nya, lalu setelahnya B, ya nggak? Pindah ke mana ya biar enak? Oh, di sini juga nggak apa. Nah, tapi kan sebenarnya di sini di rumusnya ada B, tapi di sini nggak ada nih bang. Gimana caranya kita tahu kalau U1 dia B-nya nggak ada, kosong. U2 bedanya 1, U3 bedanya ada 2, ya kan? 1 2. Berarti rumus di sini itu N ini dikurang 1 untuk menjadi B-nya. Nanti untuk nyari B-nya ada berapa. Jadi gini, U1 1 ditambah, dia N-nya 1 nih. B-nya hilang kan, kosong. Berarti 1 dikurang 1. Ngerti nggak? Kali 2. Kan bedanya 2. Nah, yang U2 1 ditambah, dia kan ininya 2. 2 dikurang 1 dikali 2. U3 1 ditambah 3 kurang 1 itu dikali 2. Ketemu kan? Jadi ya udah, ini tinggal dijadiin rumusnya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Oke, aman ya? Kalau misalkan masih kurang paham bisa komen di kolom komentar aja. Lanjut, nomor 2. Suatu tes masuk PTN negeri, perguruan tinggi negeri ya, PTN, terdiri atas 120 soal. Jika jawaban benar, skor 4, salah kurang 1 atau minus 1, kalau kosong sama dengan 0. Nah, di sini ada kasus Nadia mengerjakan 100 soal dari 120. Berarti 20 soal kita abaikan aja. Yang dihitung bakal nanti 100-nya aja. Dan skor 340. Skornya 340. Berapa yang dijawab benar? Nah, yang ditanya jawab benar nih. Kalau soal kosong kan 0. Ini nggak bakal mempengaruhi apapun di nanti jawabannya. Dan dia mengerjakan 100 soal dari 120. Berarti 20 soal kosong. Itu kita ilangin aja. Yang kita perhatiin itu 100 soal yang dikerjain. Oke. Ini yang kita perhatiin. Nah, dia dapat skor 340. Itu juga penting nih. 340 skornya. Gimana caranya kita tahu dia berapa benar dan berapa salah? Kan udah tahu nih. Kalau benar itu skornya 4, salah min 1. Dan dia udah skornya 340. Berarti tinggal kita masukin aja. Anggaplah benar itu kita jadi variabelnya B, salah S. Nah, kalau benar itu 4B, ya kan? 4 dikali B ditambah salah itu kan min 1. Min 1 dikali S, totalnya jadi 340, ya kan? Total yang tadi tuh. Jadi tinggal dikaliin 4B ditambah min S sama dengan 340. Ini sama aja kayak 4B min S sama dengan 340. Kan dia plus kali min, jadi min ya.
Yaudah, ini persamaan pertama. Karena dia variabel ada dua, S dan B dan S samanya, kita harus dapat dua persamaan minimal untuk bisa tahu masing-masing nilainya. Ini persamaan pertama. Nah, gimana caranya kita tahu persamaan kedua? Kita lihat, yang dikerjain total ada 100. Pilihannya cuma dua. Dia jawab soal itu benar atau soal itu salah. Berarti, kalau dia jawab satu soal, benar dan salah jawaban dia itu total harus ada 100, ya kan? Paham nggak? Kan kalau dia tadi nggak jawab kan udah dihilangin nih, 20 soal hilang. Berarti total sisanya kalau nggak benar salah. Nah, itu ada 100 soal yang dia jawab. Paham lah ya? Ini persamaan kedua. Udah dapet. Nah, sekarang kita eliminasi aja kayak soal sebelumnya. 4B ditambah soal sebelumnya. Kayaknya nggak. Soal sebelumnya bukan ini. 4B ditambah dikurang S sama dengan 340. B ditambah S sama dengan 100. Nah, ini yang udah pasti bisa dieliminasi tanpa disamain jumlahnya, itu S ya. S di sini negatif, S di sini positif. Lambang di sini harus positif apa negatif, dilihat biar cara dia hilang atau enggaknya. Kalau di sini negatif, misalkan di sini negatif nih. Minus S, minus S. Jadinya kan minus 2S tuh. Dia nggak tereliminasi. Berarti nggak bisa nih. Maksudnya lebih baik nggak usah pakai minus, tapi plus. Karena negatif S sama positif S itu hasilnya 0. Negatif S plus S sama dengan 0. Kalau di kayak gini kan data kurang enak nih, atau kayak kurang biasa lah. Ya kita balik aja. S dikurang S. Sama aja kan 0. Biasanya kalau sebuah variabel atau bilangan dia itu positif dan berada paling depan, itu tanda positifnya nggak ditulis. Sebenarnya sama aja mau kayak gini atau kayak gini. Cuma biar lebih gampang lihatnya ya S min S aja 0. Oke, paham ya? Yaudah, ini ditambahin persamaannya, persamaan 1 sama 2. S-nya habis. 4B ditambah B 5B. 340 tambah 100, 440. B-nya 440 dibagi 5. Hasilnya 88. Ya enggak? Nah, ini udah nih kan. B itu benar. Nah, yang benarnya nilainya 88. Jadi udah langsung aja. Karena ini ditanya benar. Kalau ini ditanya salah, ya udah tinggal 100 dari jumlah soal yang dijawab dikurang jawaban yang benar berapa? 88. Yang dijawab salahnya ada 12. Itu ya kalau misalkan dari ngitung dengan soalnya. Tapi kalau misalkan kita kayak udah bingung nih, ini bisa pakai logika dengan apa, nyoba-nyoba jawabannya. Misalkan 90 nih, kalau jawaban yang dijawab benar 90, berarti dia harusnya dapat nilai berapa? Kan benernya dikali 4. 90 dikali 4 berapa? 360. Dikurang, otomatis kalau dia jawabnya benar 90, salahnya berarti kan 10. Karena tadi dia ngejawab soal 100. Nah, kalau jawaban salah dikali minus 1, berarti 10 dikali minus 1 minus 10 gak? Dikurangin aja 350. Bener gak sama jawaban sama soal 340? Salah kan? Gak, ini bukan. Kalau yang ini 95 dikali 4 berapa? 360, 380 ya. Soal yang salah berarti 5 kan, dikurang 5, 375. Salah. Nah, ini yang 88. 88 dikali 4 berapa? 4 kali 8 320. 4 kali 8 32. 352. Oke. Jawaban yang salah berarti 12 kan? Dikurang 12. Ya, 340 bener. Itu kalau cara coba-coba ya. Oke, lanjut. Nomor 3 yang dicanya kan soal yang dicanya. Yang ditanya kan nilai P. Nah, ini tuh modelnya sama kayak
pola bilangan yang misalkan gini, 1, 3, 5, bla bla bla, 9, 11. Ini kan ketahuan lah ya, ini plus 2, ini plus 2, ini 7 jawabannya gitu. Nah kalau ini sama sebenarnya biasanya gitu, tapi dia berbentuk pecahan. Nah kemungkinannya gini, kalau pecahan bisa aja polanya di atas sendiri, jadi atasnya ada pola sendiri, penyebutnya juga ada pola sendiri gitu, nggak berhubungan. Bisa juga emang pecahannya ini tuh saling berhubungan gitu. Nah ini bisa digabung. Nah gimana langkah awalnya biar kita tahu polanya gimana? Kalau kita lihat dari pembilangnya tuh kayak nggak ada pola gitu loh. Ini nggak ada, satu ke dua, terus dua ke satu, ke empat, itu kan ngacak ya. Coba yang penyebut ya, 4 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 7, sama itu juga kayak nggak ada polanya. Berarti kemungkinan besar polanya memang satu kesatuan dari pembilang dan penyebutnya. Gimana tahu caranya? Ya udah pakai cara yang dasar dulu. Misalkan semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, atau semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Nah, kita coba dari situ aja. Kalau dilihat dari polanya, pola dari bilangan ini tuh semakin kanan dia semakin besar nilai, semakin naik. Kenapa tahu dari situ? Karena 1/4 ke 2/5 itu nilainya semakin banyak. 2/5 ke 1/2 itu semakin banyak. 1/2 ke 4/7 semakin banyak. Begitu seterusnya. Berarti otomatis pola bilangannya bertambah gitu. Nilainya naik. Asumsinya gini, kenapa bisa tahu? Kan kalau pecahan biasanya kita tahu lebih besar tuh kalau penyebutnya itu udah sama kan. Sedangkan ini penyebutnya beda, belum sama. Sebenarnya bisa kelihatan dari analoginya gini, misalkan ada bola 1/4 bisa kita gambarin kayak gini. Nah ini 1/4 nih, oke. Lalu 2/5 kita bikin bola lagi ya. 2/5 begini nih. Tuh 2/5, enggak. Jadi ada 5 bagian, kita ambil 2, ini 2/5. Kelihatan nggak? 1/4 sama 2/5 banyakan mana? 2/5 kan. Lalu sekarang kita bikin yang setengah. Kalau yang setengah kan gampang nih bikinnya. Set, gini aja. 2/5 sama 1/2 banyakan mana? Banyakan setengah kan. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan bentuknya, karena bentuknya nggak, posisinya nggak sama lah. Nah kalau gini kelihatan nih, ya nggak, banyakan setengah kan. Kalau setengah dia kan gini. Nah kalau 2/5 dia cuma segini. Nah itu udah kelihatan nih polanya dia bertambah. Nah otomatis ke kanannya juga ikut bertambah lah. Apalagi 4/7 nih, 4/7 kita nggak usah gambarin. 4 dari 7 aja dia udah ngelebihin dari setengah kan. Setengah dari 7 berapa nilai? 3,5. Berarti kira-kira kalau 4/7 tuh lebih dari setengah ya. Kayak gini lah, segini. Ini 4/7 nih. Oke. Nah sekarang kegunaannya kita udah tahu gitu apa. Ya udah berarti enaknya gini. Berarti polanya itu pecahan keseluruhannya, nggak cuma pembilang dan penyebut. Nah kan tadi di awal udah disebutin ya, kalau pecahan itu tergantung dengan penyebut ya, kalau untuk dibandingkan nilainya. Sekarang kita coba dulu aja nih penyebutnya, kita samain lah. Sebenarnya nggak disamain juga, tapi dibuat lebih gampang agar bisa dinilai gitu loh. Biar lebih jelas lagi nih, penyebutnya kita jadikan sama-sama yang bisa
difaktorkan gitu. Misalkan 2, 4, 8, 10. Sama-sama bisa disederhanakan lah ya. Nah ini kan pilihannya ada ganjil ya 2, 5 sama 7. Nah kalau kayak gini susah. Kenapa susah? Kalau misalkan kita dibuat jadi ganjil karena penyebut yang bilangannya genap atau bilangan genap itu nggak bakal bisa jadi ganjil. Dikali bilangan bulat berapapun pasti hasilnya genap. Nah kalau bilangan ganjil nggak gitu, dia bisa menjadi bilangan yang genap. Ya udah kita ubah aja penyebutnya menjadi bilangan genap, ya enggak. 1/4 udah kita biarin. 2/5 kita ubah jadi 10, penyebutnya dikali 2, atas juga dikali 2. Ini juga biarin. 7 kita ubah jadi genap, 14, atasnya dikali 2 juga jadi 8. Ini P, ini kita ubah juga 6, ini 4. Nah kalau ini kan udah enak nih, kita udah kelihatan lah polanya. Polanya kelihatan dari mana? Sebenarnya bisa kelihatan dari sini, 4/10 sama 8/14. Dia itu kalau bisa dibilang atasnya bertambah 4, bawahnya juga bertambah 4, ya enggak? Kelihatan nih. Nah coba nih yang ini, coba kita bukan disederhanakan sih, dikali lagi biar kelihatan polanya. 1/4 dikali 2 lagi coba, 8, dikali 2, 2/8, 4/10. Ini dikali berapa biar mendekati, misalkan kali 6, 12, atasnya 6. Lalu yang ini 14, 8 sama P nya juga ini kita kali 3 coba, 18, ini 12. Nah ini kelihatan kan atasnya bertambah 2, tambah 2 terus, bawahnya juga tambah 2 kan, tambah 2 semua nih. Nah ya udah, ini berarti polanya begitu, pembilang tambah 2, penyebut tambah 2. Otomatis yang di P itu 8 ditambah 2 berapa? 10. 14 ditambah 2 itu 16. 10/16. Oke, jawaban berarti 10/16. Kita sederhanain, dibagi 2, 5/. Oke, coba deh yang cek. Nah lanjut, nomor 4. Jika P sama dengan 2A, maka nilai 5P ditambah 5A. Oh ini gampang banget ini. Ini mah tinggal kita substitusiin aja ya. 5P tambah 5A sama dengan P nya kita ubah jadi 2A. 5 dikali 2A ditambah 5A sama dengan berapa? 5 kali 2A 10A ditambah 5A berarti 15A. Nah ini jawabannya. Kenapa ini jawabannya? Kan misalkan gini, kan ini sama dengannya nggak ada gitu. Anggaplah gini, nilai 5P ditambah 5A itu sama aja kayak 5 dikali 2A ditambah 5A. Yaudah, ini kita ngerjainnya, ini gak usah diganti, kita gantinya di sebelahnya aja gitu. Yaudah tinggal dikerjain kayak tadi, 10A ditambah 5A berarti 15A. Aman ya. Lanjut terakhir nomor 5. Bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, 9 ada sebanyak. Nah ini masuknya ke dalam materi peluang probabilitas ya. Jadi gini, kita pahamin dulu soalnya. Ada kata kunci bilangan ganjil. Ingat nih, bilangan ganjil. Bilangan ganjil tuh apa sih? Bilangan ganjil tuh ya 1, 3, 5 atau 21, 23. Pokoknya yang belakangnya itu bilangannya ganjil. Nah,
Dia disuruh berapa tuh? Bilangan ganjil 5 angka. Berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, 9. Ada sebanyak berapa gitu. Nah, berarti dia harus ada semua nih angka-angka ini di dalam bilangannya. Contohnya gini. 1, 2, 4, 6, 9. Ini boleh karena dia ada semua. Kalau misalkan gini, 1, 1, 4, 6, 9 itu nggak boleh. Kenapa? Karena angka 2-nya nggak ada di dalam bilangan ini. Jadi nggak diperbolehkan. Nah, berarti dengan kata lain, maksud dari soal tersebut adalah angka yang di situ, 5 angka itu, 5 angka ini nih, nggak boleh diulang salah satunya. Berarti harus dapat semua, oke? Jadi caranya gini. Nah, yang pertama kita harus lihat itu 5 angka. Nih kita udah buat nih 5 angka. Lalu ganjil. Nah, angka di sini ada berapa banyak sih yang ganjil? Ada 2, angka 1 sama angka 9. Nah, cara tahu angka tersebut atau bilangan tersebut ganjil, kita tinggal lihat di belakang aja. Kalau angka belakangnya ganjil, berarti bilangan tersebut ganjil. Otomatis di sini pilihannya cuma 2, angka 1 atau angka 9. Berarti probabilitas atau kemungkinan yang ada di belakang itu cuma 2. Nah, misalkan di sini kita pilih 1, angka 1 untuk di paling belakang. Berarti 9-nya masih bisa dipakai nih. Nah, sekarang angka depannya. Kemungkinannya ada angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 9. Karena angka 9-nya tadi nggak dipakai kan. Ada 4 kemungkinan. Misalkan yang pertama kita pakai angka 2. Berarti kemungkinan pemakaian angka di angka ribuan itu tinggal 3. Tinggal 4, 6, 9. Nah, di sini juga kita pakai, berarti di sini tinggal 2, angka 6 atau angka 9. Kita pakai di sini tinggal angka 9 doang, 1. Nah, ini tinggal dikali gitu. 4 kali 3, 12 dikali 2, 24 dikali 1, 24 dikali 2, 48. Nah, ketemu jawaban 48. Dan misalkan nih kalian masih bingung, nggak ngerti kok ini tiba-tiba 4, ini 3, kok di sini satunya diambil, terus di sini nggak boleh dipakai gitu. Ini dijelasin lagi deh. Misalkan gini nih, yang lebih gampang. Misalkan kita punya angka 1, 2, 3, 4. Terus kita disuruh susun nih. Disuruh susun 2 bilangan ya kan. Nah, misalkan angka pertama kita pengen ngambilnya itu dia angka 1. Kan kemungkinan ada 4 nih. Angka 1, 2, 3, atau 4. Nah, yang pertama kita pengen angka 1 dulu di sini. Dia ada 4 probabilitas kan. Angka 1 kita ambil. Berarti di sini kita cuma bisa pakai 3 angka di angka setelahnya. Nah, di sini cuma ada 2, 3, 4. Berarti cuma 3 probabilitas. Total ada 12. Nah, kita coba jabarin nih. Bener nggak ada 12? Nah, yang pertama kan kita ngambil angka 1 nih. Bilang pertama. Angka 1. Berarti angka setelahnya kita nggak mungkin pakai angka 1 lagi dong. Karena kalau misalkan kita pakai angka 1, dia berulang. Sedangkan di sini kasusnya nggak boleh berulang. Berarti pilihannya cuma ada 3. Angka 2, angka 3, dan angka 4. Nah, misalkan angka pertama nih, kita pakai angka 2. Berarti pilihan selanjutnya cuma ada 3 angka juga. Tapi selain angka 2, yaitu angka 1, angka 3, angka 4. Nah, terus kayak gitu seterusnya. 31, 32, 34. Lalu 41, 42, 43. Bener nggak ada 12? Ini 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bener kan hasilnya? Sama-sama 12. Nah, ini sebenarnya angka 4 dan angka 3 ini berhubungan dengan ini yang habis kita jabarin. Ini ibaratnya kayak rumus cepetnya lah. Kalau ini kan jabarin satu. Nah, angka 4 ini dapat dari mana? Ada dari, ini kita hilangin dulu biar lebih jelas. Ada dari banyak bilangan di awal. Ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ada 4 bilangan kan. Nah, sedangkan bilangan yang 3 ini kita dapat dari banyaknya probabilitas dari setiap bilangan tersebut. Nih, angka 1 ada 3. 1, 2, 3. Angka 2 ada 3. 1, 2, 3. Angka 3 ada 3. 1, 2, 3. Dan 4 juga gitu. 1, 2, 3. Jadi paham ya gimana caranya dapet ya probabilitas soal-soal kayak gini. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh langsung tanya di kolom komentar aja. Nanti abis ini ada soal latihan untuk soalnya bisa dilihat setelah ini. Semoga dapat dipahami dan mudah ya untuk dipelajari kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.